semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi teman-teman yang sedang menonton video ini. Selamat datang di Point of View Sahabat Semarang, persembahan dari Sekolah SMA Negeri 1 Grogga, yaitu perkenalkan nama saya Putudina Maharani dari siswi SMA Negeri 1 Grogga. Jadi di sini saya telah mengundang salah satu siswa-siswa yang berprestasi dan inspiratif dari SMA Negeri 1 Grogga. Kenalin, ada Kak Chandra dan Kak Krisna. Oke, halo semuanya. Saya Kadek Krisna Hardi Wirawan, siswa dari 12 IPA 2. Saya Made Chandra di Pramastia dari siswa kelas 11A. Kami dari perwakilan Paskibra SMA Negeri Grogga, Wira Bratara, Wira Nindya Nawasena. Oke, Kak Chandra dan Kak Krisna apa kabar dulu nih? Astungkare diberikan kesehatan oleh Yang Widi, baik-baik aja sih kakak. Saya juga baik, sehat, Aman semuanya, aman aman. semua. Oke, jadi kesibukan kalian ini akhir-akhir ini ada apa sih? Dulu kamu apa aku? Silakan Kak Kalau Ardi. kalau kakak sih ya, sebenarnya kesibukan kakak sok sibuk aja sih. Enggak. Kalau kesibukan kakak hari-hari ini mungkin memikirkan mau ke jenjang selanjutnya. Kakak kan sekarang ini mau lulus, udah kelas 12 kakak. Kakak mau memikirkan kemana selanjutnya kakak. Dan ini mungkin mengenai podcast ini lomba terakhir yang diwawancarai oleh dari Semarang gitu. Jadi kak lumayan bangga. Itu sih kesibukan kakak memikirkan universitas yang patut kak masuki dan memikirkan tentang SNMPTN cukup pusing sih. Kalau Chandra silakan Chandra. Menurut saya sih kesibukannya apa? Mungkin untuk belajar menaikkan nilai, sama masih mencari kesibukan juga sih. Dari kegiatan pramuka, paskibra, dan yang lain. Itu aja sih. Ngomong-ngomong, ini adalah kakak-kakak dari Ekstra Paskibra. Ngomong-ngomong soal Paskibra, posisi kakak-kakak ini itu sebagai apa sih di Ekstra Paskibra ini? Oke. Jadi posisi kakak itu sebenarnya sebagai humas, humas dari kepengurusan inti Ekstra Paskibra Wira Bratara ini. Dan untuk ketuanya itu namanya Kak Serena, dia itu Purna Paskibra 2023, dan sekretarisnya itu namanya Kak Husnul Rafli Fawaid. Dia Purna LKBB juga, banyak lomba juga diikuti. Ya itu aja sih mungkin. Kalau dari intinya banyak sebenarnya, cuman nggak mungkin Kak sebutin satu-satu kan. Itu Kak Chandra. Kalau saya sih mungkin masih anggota ya, karena masih angkatan pertama, jadi belum ada jabatan. Oh, masih baru. Ya. Ya. Kalau boleh tahu pembina di Ekstra Paskibra siapa sih? Oke. Jadi pembinanya ini namanya Pak Kas. Nah, kalian bingung siapa Pak Kas itu? Oke, jadi kalian jelasin. Pembina Ekstra Paskibra ini namanya adalah Pak Kade Agus Adi Sutawan, guru agama di SMA gitu. Kebetulan beliau merupakan Purna Paskibra Kecamatan Geroga. Jadi beliau juga kompeten di bidangnya, jadi ya kami memilih beliau sebagai pembinanya seperti itu. Kalau boleh tahu juga kapan sih berdiri Ekstra Paskibra ini? Ekstra Paskibranya berdirinya kapan ya? Kalau nggak salah itu baru jalan 6 bulan kurang lebih. Kak lupa tepatnya. Duh, mohon maaf nih, Kak lupa. Tepatnya kapan sih dibentuk itu, Kak lupa. Baru 6 bulan. Baru hangat-hangat berarti ya, Iya. masih baru. Baru sangat sekali. Oke, selain itu kan pasti kalian juga sudah banyak mengikuti lomba-lomba Paskibra, Ekstra Paskibra. Lomba apa saja yang sudah kalian ikuti? Gini ya, untuk lomba Paskibra, karena Ekstra ini kan baru kebentuk kurang lebih 6 bulan. Jadi untuk lomba jujur dari Paskibra itu baru sekali dari Paskibra. Tapi dari pengalaman kami berdua, kami sudah mengikuti lomba beberapa kali. Contohnya ada di Kuarcap, kalau Chandra ini ada di Bramasta mewakili provinsi, kalau kabupaten, dan juga yang terakhir ini ada LKBB Nusantara. Nusantara ini for your information itu skala nasional.
baru mungkin 5 atau 6 lomba lah kita berdua ikutin gitu. Lombanya itu di mana, Kak? Nah, kalau lomba pertama dari pengalaman Kak pribadi berdua dulu ya, belum dari Paskibra ya. Mhm. Kalau Kak pertama itu di Kuarcap, itu yang ngadain namanya Dewan Kerja Cabang dari Pramuka Buleleng itu. Jadi lombanya bertepatan di Gor Buana Patra Buleleng. Kebetulan Kak di sana sebagai komandan pasukannya atau Danton biasa kita sebut di Kecamatan Grogan lah sebagai Danton gitu. Dan Chandra silakan. Pengalaman dari pribadi sih, yang pertama dari Bramasta pertama, yang tingkat provinsi itu saya sebagai pasukan, dan yang kedua ada di apa ya namanya, HUT TNI di Buleleng sebagai pasukan juga. Oke. Dalam mengikuti lomba-lomba seperti tadi itu, pastinya kakak-kakak sudah pernah mendapatkan juara kan? Bagaimana perasaan kakak-kakak beserta grupnya, kalau, sebagai juara, diumumkan sebagai juara? Oh ya, kalau perasaan entar ya, kita ke yang pertama, pernah dapat juara nggak? Iya. Pernah dapat juara? Pernah. Kami berdua pernah dapat juara kebetulan, baru ini waktu nih yang Nusantara kita dapat Juara meskipun juara Purwa 2 tapi itu sangat berkesan. Kenapa? Karena ini, pengalaman pertama kami di nasional dan kami baru terbentuk. Otomatis mendapatkan juara berapapun itu sungguh luar biasa bagi kami. Nah, kalau dari itu udah deh Paskibra. Kalau dari pengalaman Kak, bukannya Kak sombong atau gimana, Mhm. Kak udah pernah sekali jadi pasukan dapat juara, sekali jadi panitia dapat juara, dan 2 kali sebagai pelatih dapat juara. Yang pertama sebagai pasukan itu juara Harapan 1, kedua sebagai pelatih juara Harapan 2 dan juara Harapan 3, juara Harapan 2, juara 2 dan juara 3, dan waktu ini sebagai panitia inilah juara 2 Purwa. Itu aja sih dari Kak. Kalau Chandra? Wow. Kalau dari saya sih, saat Bramasta mungkin mendapatkan, kalau nggak salah, juara satu bina ya. Ya, Juara satu bina ya, perasaan saya sih ya lumayan senang sih, terharu juga karena dari proses yang dibilang sakit, capek, ya terbayarkan lah. Selain perasaan senang, dapat mendapatkan juara, pasti ada juga masa-masa kesulitan untuk mempersiapkan lomba-lomba tersebut. Bisa dijelaskan kesulitan apa saja? Wih, kalau maksudnya sih banyak banget. Pertama, dari awal terbentuk pasukan, tentu kita seleksi, itu Dagdikdukser itu gimana caranya kita masuk, karena kan banyak kriteria, harus PBB bagus lah, tinggi badan mencukupi, gimana gimana gimana. Terus kalau udah kebentuk pasukannya, kebetulan Kak juga sebagai dantonnya, itu benar-benar pusing ngatur anggotanya. Kenapa? Karena kita ngatur banyak orang. Itu yang menurut Kak challenge banget, karena susah sedihnya itu memang kerasa banget, susah senang, suka duka itu kerasa banget, apalagi waktu pas kita mau mendekati lomba, itu dagdikdukser, terus, bahkan pernah ada yang nangis namanya Kak Jessica dari PAS 1, mungkin karena mohon maaf Kak Jessica ya, mungkin karena waktu Kak emosi jadi Kak marahin dikit karena emang agak, ya bercanda lah namanya, kita serius bilang bercanda, baru tak marahin, dia nangis, cuman udah minta maaf, kita udah baikan sekarang. Terus ada lagi masalah waktu ini yang Nusantara, banyak banget kalau masalahnya. Pertama dari mulai seleksi yang terus kita undur karena banyak yang nggak bisa, terus, apalagi ya, dari kesalahpahaman pasti ada aja dari kami panitia dan pasukan ke pasukan lainnya, pasukan ke danton, pasukan ke pelatih, pasti banyak miskomnya. Jadi tapi terbayarkan sih kalau kata Kak, karena dengan kerja keras tersebut kita menghasilkan sesuatu. Sama kayak quotes di sini, mana tuh ya, yang Kak baca tadi. Oh ya, kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Iya. Itu. Mhm. Jadi ya
bilang dukanya banyak banget. Kalau dari Kak, Dari saya pengalaman sebagai pasukan sih hampir sama Kak Adi. Memang susah, sakit, senang, emang gimana ya? Emang capek sih, tapi karena kita susah senangnya bersama, jadi ya cukup menyenangkan lah, cukup apa ya? Kayak capeknya kurang terasa lah jadinya. Iya. Tapi saat mendekati lomba tuh lumayan sih, karena kalau udah deket-deket itu pasti digenjot sama pelatih. Iya. Bisa 24 jam mungkin, pagi, sore, siang, pagi, malam. sore, siang, malam. Tapi kan Sangat. Luar biasa. dibayarkan oleh hasil yang baik. Ya, sudah pastinya sangat banyak huru-hara untuk menyatukan banyak kepala menjadi satu. Nah, selain itu, selain mendapatkan juara-juara, pasti kalian juga pernah mendapatkan kekalahan. Bagaimana cara kalian mengatasi kekecewaan atau frustasi? Oke, dari cara dulu karena cara peserta yang kalah. Oke, kalau dari saya karena pengalaman kemarin sempat ya kalah. Jadi menurut saya sih kalau dibilang sedih sih sedih, tapi nggak terlalu sih. Karena kalau menurut saya kalau kalah tuh malah semakin termotivasi. Gimana caranya ke depannya bisa menjadi lebih baik. Terus gimana caranya biar bisa menyatukan pasukan dengan baik juga. Biar mendapatkan hasil yang lebih baik dari Iya. kemarin-kemarin. Jadinya semakin termotivasi. Oke. Nah, kalau dari Kak sih ya kebetulan waktu ya bisa dianggap kekalahan lah karena kita nggak dapat juara kan. Waktu itu Kakak juga sebagai panitia dari HUT TNI waktu itu, dan ya dibilang kecewa, pasti kecewa banget, terutama Kakak yang menemani mereka dari awal latihan sampai akhir dan melihat mereka ya nggak dapet itu istilahnya, cukup kasihan. Tapi di satu sisi waktu itu karena Kak berbarengan dengan jadi pelatih dari SMP 1 Grogak dan SMP 1 Grogaknya dapet, jadi gimana ya, dibilang kalah juga menang, tapi dibilang menang juga kalah, gitu lah istilahnya. Kak juga bingung sebenarnya menjelaskannya. Itu aja sih mungkin. Dari sekian banyaknya lomba yang kalian ikuti, mana yang paling menurut kalian paling berkesan? Sandra apa aku duluan? Oke, saya Oke, silakan. menurut saya pengalaman paling berkesan ya waktu tahun lalu 2024 ya 2024 di Bramasta, karena pengalaman pertama ikut LKBB di SMA di kelas 10, pertama kali ikut LKBB dan langsung ke tingkat provinsi, jadi itu pengalaman paling berkesan. Kalau dari Kak Krisna? Oh, kalau dari Kakak ya, lomba yang paling berkesan. Semuanya berkesan, cuman yang paling berkesan itu tentu waktu Kak ikut sebagai peserta di lomba LKBB Kuartal. Itu Kak benar-benar merasakan pengalaman pertama karena dari kelas 10 Kak nggak dapet chance buat masuk ke sana karena Kak kesibukan lain, lomba-lomba lainnya. Baru di kelas 11 Kak meyakinin diri buat ikut dan kebetulan mungkin berkah dari Tuhan dikasih jadi danton ya, banyak lah apa namanya perasaan yang campur aduk, dimulai dari kemenangan, dimulai dari kekalahan, kesalahan ya, karena kan bisa dilihat ada lumayan banyak kesalahan di pasukan Kak. Waktu Kak mimpin tuh kayak, wih, aduh gimana nih, dapat nggak ya, pasti gitu. Jadi sangat-sangat berkesan tuh di Warcab itu sih ya Kak. Oke. Eh, eh, Siapa sih pembina yang sangat mendukung kalian dalam berpartisipasi lomba-lomba tersebut? Siapa yang menurut kalian paling mendukung? Oke, yang paling mendukung. Iya. Oke, Kak jawab aja langsung. Paling mendukung, semuanya mendukung. Dari mulai Pramuka, Paskibra dari semuanya, Bu Masifa, Pak Fani, Pak Kade Agus Adi Sutawan, siapa lagi? Kak Nitri sebagai pembina, itu benar-benar supportnya luar biasa. Dari para guru juga yang mau minjamkan
rumahnya Bu Ami itu, mobil-mobilnya itu semuanya sangat-sangat mendukung. Dari SMA Negeri Tugrok ini luar biasa pokoknya. Jadi kami juga termotivasi jadinya ikut buat semangat terus, karena dari guru-guru, pembina-pembina semuanya mendukung, nggak ada yang nggak mendukung, pokoknya semuanya mendukung. Big love buat kalian semua. Oke. Selain itu, apa sih motivasi kalian untuk adik-adik yang ingin mengikuti ekstra paskibra atau LKBB? Oke, Kata-kata luas. motivasi. Ya, Jadi untuk motivasi adik-adik yang ingin ikut LKBB di Paskibra maupun Pramuka, kalian jangan ketergantungan dengan tinggi badan, karena di sana kalian dites bukan dari tinggi badan, tapi karena dari gerakan kalian dan udah itu ya. Tuh, nggak jadi kata-katanya. Oke, buat kalian semua ya. Gila. Bukannya kamu guru atau gimana ya? Aduh, jadi malu, aduh. Oke, jadi bukan kata-kata siapa yang motivasi buat kalian yang mau ikut ekstra paskibra, LKBB, mau lomba-lomba itu, dari kakak. Pertama, kalian harus bisa mengatur waktu. Itu yang paling penting. Karena kalian setiap ikut event lomba itu kalian harus mengorbankan yang namanya waktu, fisik, mental. Itu harus disiapkan. Pertama kali, jika kalian mau ikut lomba apapun, yakinkan dulu diri kalian. Yakinkan dulu mau ekstra. Yakinkan dulu diri kalian. Karena kalau dari diri sendiri nggak yakin, gimana kamu menjalankan hal tersebut gitu loh. Yang kedua, mengenai ekstra ini dulu. Untuk tinggi badan tadi yang sudah disebutkan Kak Chandra, jangan minder gitu loh, jangan minder. Meskipun tinggi kalian 110, nggak mungkin 110 juga sih, nggak mungkin 110 sih. Kekecilan ya Bu SMA. Maaf. Mungkin 100, 150, 158. Kalau kalian pede dengan gerakan kalian, hajar aja, masuk aja. Coba aja, nggak ada salahnya. Dan buat yang mau ikut ekstra paskibra, ingat join hari Sabtu ekstranya. Oke, dapat jaket keren ini. silakan join ya. Baik, mungkin segitu dulu point of view kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami tutup dengan terima kasih. See you, sampai jumpa. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih. Terima kasih.